Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Dimas di pelajaran Matematika Minat kelas 12 IPA. Nah, sekarang kita akan belajar tentang limit di ketahinggaan. Nah, ini materinya. Nah, sebenarnya limit di ketahinggaan itu kalian sudah belajar di kelas 11 di matematika wajib. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi yang sering muncul di USBN. Nah, limit ketahinggaan itu cara menyelesaikannya. Yang pertama, itu bisa langsung substitusi jika bentuknya tidak berbentuk 0/0. Kemudian, apabila bentuknya 0/0, maka cara yang kedua adalah dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah, yang ketiga, jika dalam bentuk akar, maka caranya harus dirasionalkan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk yang nilainya tidak boleh. Yang A itu 0/0, ya. Kalau misalnya nanti penyelesaian dalam limit di ketahinggaan hasilnya 0/0, maka harus dengan cara lain. Misalnya, jika kalian menggunakan substitusi dan hasilnya 0/0, maka kalian bisa menggunakan cara kedua, yaitu dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah, yang kedua, yang B, itu 0 derajat, itu tidak boleh untuk seperti ini. Nah, yang ketiga atau yang C itu tahingga per tahingga. Jadi nanti kalau hasil limitnya tahingga per tahingga itu tidak ada hasilnya atau tidak diperbolehkan. Nah, yang terakhir atau yang D itu tahingga dikurangi tahingga. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang limit fungsi rasional. Rasional itu seperti apa? Limit yang bentuknya pecahan. Di sini penulisannya limit fungsi X menuju tahingga. Jadi ini dibacanya X menuju tahingga. Penulisannya seperti ini, limit X menuju tahingga Fx per Gx. Nah, di sini ada catatan ya. Kalau misalnya nanti ada bentuk atau hasil dari limit yang telah dikerjakan, bentuknya K per 0, maka hasilnya tahingga. Atau kalau ada hasilnya K per tahingga, maka hasilnya adalah 0. Oke, lanjut. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Limit X menuju tahingga 2X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah 6X dikurangi 1 per 2X pangkat 2 dikurangi 4X tambah 3. Kalau misalnya kita coba dulu, nah kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada soal limit X menuju tahingga 2X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 6X dikurangi 2 per 2X pangkat 2 min 3X tambah 3. Nah, tadi kan ada cara yang pertama, yaitu cara substitusi. Kita coba dulu pakai substitusi. Jika bentuknya tahingga per tahingga, maka kita bisa pakai cara yang kedua. Ya, kita langsung substitusi. X-nya diganti menjadi tahingga. Berarti di sini 2 semuanya diganti dengan tahingga. Ini menjadi tahingga ya, mau dipakai berapapun. Ini juga tetap tahingga ditambah tahingga, ini 1 per tahingga. Ini tahingga ditambah tahingga tambah tahingga dikurangi 1, itu pasti hasilnya tahingga. Ini tuh sama tahingga dikurangi tahingga ditambah 3, pasti hasilnya tahingga. Nah, ini adalah bentuk yang tidak diperbolehkan. Makanya kita pakai cara yang kedua, yaitu dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua, yaitu dibagi dengan pangkat tertinggi.
Nah, di sini kita lihat pangkat tertinggi itu ada di X pangkat 3. Berarti semuanya harus dibagi dengan X pangkat 3. Ya, jawabannya. Nah, ini. Jadi, yang ini kan kita lihat pangkat tertingginya X pangkat 3, maka semuanya dibagi dengan X pangkat 3. Ini semuanya. Ya, yang ini. Nah, sudah dibagi pangkat 3, ini kita bisa sederhanakan. Nah, yang ini X pangkat 3 kita bagi dengan X pangkat 3, maka hasilnya 2. Kemudian 4X pangkat 2 per X pangkat 3 itu kita bisa bagi dengan X pangkat 2, maka di sini jadi 4 per X pangkat 4 per X. Yang ini juga sama, kita coret 1 X-nya, maka di sini 6 per X pangkat 2. Yang ini tetap ya, karena tidak ada dibagi X. Yang ini bagi 2, yang ini habis X-nya. Yang ini 3 dikurangi 2 jadi 1, jadi 2 per X. Yang ini min 4X per X pangkat 3 itu kita bagi dengan X, maka di sini 4 per yang X pangkat 3-nya dikurangi 1 jadi X pangkat 2. Yang 3 per X pangkat 3 itu tetap. Nah, ini langsung kita substitusikan ya, X-nya diganti dengan tah hingga. Jadi di sini yang X kita ganti dengan tah hingga. Kemudian yang X kuadrat diganti dengan tah hingga pangkat 2. Yang X pangkat 3 itu diganti dengan yang ini tah hingga pangkat 3. Yang bawahnya juga sama, X itu diganti dengan tah hingga. Yang X kuadrat dan X pangkat 3 juga diganti dengan tah hingga. Oke, nah ini tah hingga mau dipangkatkan berapapun hasilnya pasti akan tah hingga. Nah, ingat tadi ya, tadi yang catatan dari Ibu bahwa K per tah hingga itu sama dengan 0. Jadi yang ini 4 per tah hingga ditambah 6 per tah hingga dikurangi 1 per tah hingga, nanti hasilnya ditambah 0 tambah 0 kurangi 0. Yang bawah pun sama, 0 kurangi 0 ditambah 0. Maka hasilnya 2 per 0. Nah, 2 per 0 tadi catatan yang di awal juga bahwa K per 0 itu hasilnya adalah tah hingga. Jadi untuk soal ini isinya adalah tah hingga. Oke, lanjut. Nah, di sini ada cara mudahnya. Di sini ada ketentuan jika fx A0 X pangkat M ditambah A1 X pangkat M min 1 ditambah A2 X pangkat M min 2. Pokoknya kalau misalnya ke kanan itu pangkatnya semakin kecil, per B0 X pangkat N ditambah B1 X pangkat N min 1 ditambah B2 X N pangkat N min 2. Maka penyelesaiannya di sini kita lihat ketentuan pangkatnya. Kalau pangkat M yang di atas lebih besar dari pangkat N, maka limit X menuju tah hingganya, limit X menuju tah hingga fx sama dengan A0 per 0. Kita lihat dari sini. Kita ambil koefisiennya yang ini ya. Karena M-nya lebih besar, maka kita pakai yang A0 per 0. Kenapa per 0? Yang bawah, karena di sini ketika dibagi dengan pangkat tertinggi yang di atas, hasilnya akan 0. Maka hasilnya akan menjadi tah hingga. Sini. Ini kita lihat di sini soal yang tadi. Yang tadi kan pangkat tertingginya yang atas 3, yang bawah itu 2. Berarti yang atas lebih besar daripada yang bawah pangkatnya. Maka kita pakai yang A0 per 0. Berarti koefisien dari pangkat tertinggi itu kan 2. Maka kita ambil 2. Nah, yang bawah adalah 0. Maka isinya adalah tah hingga. Nah, ini contoh soal yang kedua. Limit X menuju tah hingga 5X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 per
2x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 3x. Ini kalau misalnya substitusi, kalian bisa coba sendiri. Kalau substitusi langsung, ini pasti bentuknya akan menjadi tahingga per tahingga. Nah, sekarang kita menggunakan cara kedua, yaitu dengan dibagi pangkat tertinggi. Nah, kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan dibagi pangkat tertinggi. Di sini kita lihat dulu pangkat tertingginya itu berapa. Di sini ada 3 dan 4. Karena pangkat tertingginya 4, maka kita bagi semuanya dengan x pangkat 4. Kita tulis dulu limitnya. Yang ini jangan sampai terlupakan tulis limitnya. Berarti di sini 5x pangkat 3 per x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 per x pangkat 4. Semuanya dibagi x pangkat 4. Ditambah 3 per. Nah, ini selanjutnya ini kita bagi dengan x pangkat 3 ya. Ini habis, ini kurangi 3 jadi 1, 5 per x. Ini kita bagi 2, yang ini habis, yang ini 4 kurangi 2 jadi 2. Jadi ini 1 per x pangkat 2. Nah, yang ini sama ya, bisa kita coret. Ini bagi 2, ini kurangi 2, berarti 4 per x pangkat 2. Nah, ini tetap karena tidak ada variabel di atas, 3 per x pangkat 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung substitusi. X-nya semua diganti oleh tahingga. Berarti, nah di sini kalau sudah substitusi tidak perlu ditulis kembali limitnya. Jadi 5 per tahingga ditambah 1 per 2 ditambah 4 per tahingga. Ini kalau dipangkatkan tetap jadi tahingga. Berarti di sini 5 ditambah 1 per tahingga per 2 ditambah. Ingat ya, kalau dibagi tahingga pasti hasilnya 0. Berarti di sini 0 tambah 0 per 2 tambah 0 ditambah 0. Jadi hasilnya 0 per 2. Jadi limit ini hasilnya 0. Nah, kita lihat sama tidak jawabannya. Nah, sama dibagi 4, x pangkat 4 maksudnya. Sederhanakan, terus disubstitusi, maka hasilnya 0. Di sini juga ada cara cepat atau cara mudahnya, sama seperti tadi ya, fx-nya. Nah, jika m-nya lebih kecil daripada n, maka limit x menuju tahingga fx sama dengan 0 per b0 sama dengan 0. Jadi yang ini dibalik. Kalau misalnya pangkat tertingginya di bawah, maka hasilnya 0. Nah, ini kita lihat di sini kan pangkat tertingginya ada di penyebutnya. Maka penyebutnya itu, nah yang ini kita ambil koefisien dari pangkat tertinggi yaitu 2. Nah, yang ini 0 hasilnya. Jadi 0 per 2 sama dengan 0. Itu ya cara tercepatnya. Oke, sekarang contoh soal yang ketiga. Limit x menuju tahingga 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 min 5 per 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2. Ini kita gunakan langsung ke dibagi pangkat tertinggi.
Nah, kita langsung ya ke penyelesaiannya, dibagi dengan pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah ini ya, 3, maka semuanya dibagi dengan X pangkat 3. Ini tulis dulu ya, pangkat 3-nya ini dibagi semuanya substitusi. Yang ini 3, ini kan habis bagi, yang ini bagi 2, berarti 2 per X. Yang ini tetap karena di atasnya tidak ada variabel. Nah, yang ini juga sama, habis. Ini habis, ini bagi 2, 5 per X. Ini kan sudah yang paling sederhana, makanya kita langsung substitusi. Kalau kita substitusi, tidak perlu menggunakan ini lagi. Berarti 3 ditambah 2 per tahingga, di sini 5 per tahingga, maka 3, 2 ditambah 5 per tahingga. Yang ini kalau pangkat 3 tetap jadi tahingga. 3 ditambah 2 per tahingga per sesuai dengan catatan tadi, semua yang dibagi tahingga itu hasilnya 0. Berarti 3 ditambah 0 ditambah 0 per 2 ditambah 0, maka hasilnya adalah 3 per 2. Nah, ini jawabannya. Hasilnya adalah 3 per 2. Nah, ini ada juga cara mudahnya. Nah, kalau pangkat yang atas sama yang bawah itu sama, atau M sama dengan N, maka hasilnya adalah koefisien dari masing-masing pangkat tertinggi, yaitu limit X menuju tahingga Fx sama dengan menjadi A per B. Jadi sebenarnya nggak usah ngitung. Kalau misalnya ada limit bentuk fungsi rasional dengan pangkatnya yang sama, itu kita ambil koefisien dari pangkat tertinggi. Di sini kan pangkat tertingginya 3, ya, yang atas 3, yang bawah 3. Jadi kita ambil koefisiennya aja, maka hasilnya 3 per 2. Oke, paham ya? Nah, sekarang tipe soal yang kedua yang sering muncul di USBN. Yang pertama, limit X menuju tahingga dari akar pangkat dari Fx dikurangi akar pangkat dari Gx. Nah, ini. Nah, contohnya ini ya. Limit X menuju tahingga akar pangkat dari 3x kuadrat tambah 4x min 6 dikurangi akar pangkat dari 3x pangkat 2 min 2x min 1. Nah, ini caranya seperti yang sulit, tapi sebenarnya mah mudah. Kenapa? Karena ini kita pakai cara yang ketiga, yaitu dengan cara merasionalkan. Kenapa harus dirasionalkan? Karena itu adalah bentuknya akar. Nah, di sini kan soalnya dikurangi. Kalau merasionalkan itu dengan inverse atau dengan inverse-nya, yaitu min. Kalau di sini min, berarti di sininya plus. Ya. Nah, ini kalikan yang ini, yang Fx dikurangi Gx itu kita kalikan ke atas. Kalau yang bawahnya mah tetap
Kan di sini kalau misalnya contohnya nih kayak akar 4 dikali akar 4, maka hasilnya jadi 4 ya, akarnya hilang. Jadi ini juga sama, 3x akar pangkat dari 3x pangkat 2 ditambah 4x min 6 dikalikan dengan 3x pangkat 2 ditambah 4x min 6. Jadi akarnya hilang. Yang ini juga sama. Yang kedua ya, akar pangkat dari 3x pangkat 2 dikurangi 2x min 1 kalikan dengan 3x akar pangkat dari 3x pangkat 2 min 2x min 1, akarnya pun hilang. Nah ini kenapa bisa langsung seperti ini, tidak pakai sifat distributif? Kalian ingat kalau misalnya ada bentuk A pangkat kuadrat dikurangi B pangkat kuadrat sama dengan itu sama seperti A kurangi B kali A tambah B. Jadi langsung aja dipangkatkan masing-masing. Yang ini juga tetap ya. Nah ini kalau sudah seperti ini, kita kelompokkan yang x pangkat 2 dengan x pangkat 2, yang x nya aja dengan x aja, terus yang konstanta dengan yang konstanta. Di sini hati-hati ada negatif dan bertemu dengan kurung, jadi harus dikalikan dulu. Di sini kan ada min negatif dikali 3x pangkat 2, jadi hasilnya negatif ya di sini, min 3x pangkat 2. Dan di sini juga sama, min ketemu min jadi plus, di sini jadi plus 2x. Ini juga sama, min ketemu min jadi hasilnya 1. Ini kalau dikelompokkan kita pakai yang x pangkat 2 dulu, berarti 3x pangkat 2 ini kan negatif dikurangi 3x. Ini hasilnya. Yang ini 4x dikurangi min 2x, ini min ketemu min jadi plus, jadi 4x tambah 2x. Yang ini min 6 dikurangi min 1, berarti min ketemu min jadi plus, min 6 tambah 1. Yang bawahnya tetap tidak diubah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita operasikan biasa aja. Ini kan 3x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 2 kan habis, maka sisanya tinggal ini 4x tambah 2x jadi 6x, min 6 tambah 1 jadi min 5. Yang bawahnya tetap belum kita operasikan. Nah, yang ini langsung kita gunakan dibagi dengan pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah x. Kenapa x? Karena kalau yang di dalam akar ini dia kan x pangkat 2. Tapi dia bukan pangkat tertinggi karena dia ada di akar. Nah, x itu sama dengan akar x pangkat 2. Ya, jadi semuanya ini dibagi x. Yang ini x, yang atasnya sama dibagi x. Nah, yang tadi yang di bawahnya kenapa x pangkat 2? Karena dia dalam akar, jadi semuanya dibagi x pangkat 2. Ini tinggal dibagi-bagi aja sama kayak tadi. Nah, terus substitusi, udah substitusi. Ya, pangkatnya ini pangkatnya dilengkap. Sebenarnya caranya sama kayak yang tadi ya. Ini 5 per tahingga jadi 0. Semuanya yang dibagi dengan tahingga hasilnya 0. Jadi 6 dikurangi 0. 0 akar 3 dikali akar 3 ditambah akar 3 itu hasilnya menjadi 2 akar 3. Kenapa? Ini yang sering Ibu jelaskan sama seperti x tambah x, maka hasilnya jadi 2x. Maka akar pun sama, kalau akar 3 ditambah akar 3 itu hasilnya 2 akar 3. Nah, ini kan tadi hasilnya 6 per 2 akar 3. Karena penyebutnya masih akar, maka harus dirasionalkan dengan penyebutnya. Penyebutnya adalah 2 per akar 3. Nih. Di
Ini tinggal kalikan aja masing-masing, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi 6 kali 2 akar 3 jadi 12 akar 3. Yang ini masing-masing 2 kali 2 4. Akar 3 kali akar 3 jadi 3. Di sini tinggal operasikan aja langsung 12 akar 3 per 12. Karena ini sama dan ini bukan penjumlahan dan pengurangan, ini bisa langsung kita coret bagi 12 ya. Maka hasilnya akar 3. Nah, di sini pun ada ketentuan untuk mempermudah kalian menyelesaikan soal ini. Di sini jika fx sama dengan akar pangkat dari ax pangkat 2 ditambah bx tambah c, dan gx sama dengan akar pangkat dari px pangkat 2 ditambah qx tambah r, dengan a, b, c, p, q, dan r itu bilangan real. A tidak sama dengan 0 dan P tidak sama dengan 0, maka berlaku. Nah, di sini A-nya itu A, B, P, Q itu koefisien dari masing-masing fungsi. Nah, jika pangkat A dari fx atau koefisien A dari fx dan koefisien P dari gx itu sama, maka penyelesaiannya langsung pakai ini, B min Q per 2 akar 2. Nah, ini kalau misalnya dia A-nya lebih besar dari P, contoh deh, misalnya di sini A-nya 3, di sini X-nya 2, maka itu hasilnya pasti menjadi tahingga tapi dalam bentuk positif. Yang ketiga, kalau A-nya lebih kecil, kita contoh lagi ya. Misalnya di sini A-nya 4, P-nya 5, maka itu pasti hasilnya negatif tapi di daerah hasilnya pasti tahingga tapi di daerah negatif. Nah, ini soalnya. Di sini ada limit X menuju tahingga akar pangkat dari 3X pangkat 2 ditambah 4X min 6 dikurang akar pangkat dari 3X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 1. Ini yang pertama fx, yang kedua gx. Nah, kita tulis dulu. Ada A, B, dan C. Ini koefisien dari X, ini konstanta. Nah, yang A itu adalah yang koefisien dari X pangkat 2 yaitu 3. Yang B-nya ini koefisien dari X pangkat 1 4, yang C-nya adalah konstanta. Ingat, karena di sini negatif, jadi kita pakai negatif 6. Kemudian ini yang GX-nya kita pakai P, Q, R. Nah, yang P-nya 3, Q-nya yang ini berarti min 2, R-nya min 1. Karena ini kan sama ya. Tadi ketentuannya kalau A sama dengan P, maka caranya adalah B min P per 2 akar A. B min Q. Ya. Maka hasilnya di sini langsung aja. Ini kan B-nya, ini Q-nya. Ya. Jadi kita substitusi aja di sini. 4 dikurangi I-nya min 2 akar A-nya yang tadi yang sama yaitu 3. Kemudian lanjut. Ini kan min ketemu min, dikalikan dulu min kali min plus jadi 4 ditambah 2 per 2 akar 3, maka hasilnya adalah 6 per 2 akar 3. Sama ya kayak yang tadi. Kemudian kita rasionalkan dulu. Rasionalkan dengan penyebutnya yaitu 2 akar 3 per 2 akar 3. Ini kalikan aja langsung. 12 per 3. 2 kali 2 4, akar 3 kali akar 3 3.
Jadi 12 akar 3 per 12. Ini kan sama, bisa dicoret. Jadi hasilnya akar 3. Jadi ini lebih simpel. Kita lihat ya. Bukan? Nah, kalian bisa pakai cara ini karena lebih cepat. Nah, ini tipe soal yang lainnya. Gimana kalau misalnya bentuknya salah satunya masih menjadi bukan akar. Nah, ini kita bisa ubah dulu. Prinsipnya ke sini, kalau misalnya dia ada X, mau kita ubah ke akar, maka dia menjadi X pangkat 2. Ini pun sama. Nah, di sini kita ubah dulu. Ya, ini harus kita buat menjadi sifat distributif. Limit X menuju tak hingga, kita tulis dulu ini. Nah, yang ini kita ubah dulu. Ya, dikurangi atau min. Nah, ini kita keluarkan negatifnya. Berarti negatif dibagi negatif jadi positif. Berarti ini min X bagi min itu jadi X. Yang ini plus 3 bagi min jadi min 3. Nah, ini juga sama, kalau misalnya dia negatif, ini pun harus diubah. Kecuali kalau misalnya bentuknya sudah dalam bentuk kurung, ini langsung aja dibuat menjadi akar. Ini khusus tipe soal yang seperti ini, dulu ada kurung. Dan sekarang kita ubah ke dalam akar. Nah, konsepnya ke sini ya. Tulis dulu limit X menuju tak hingga, kita tulis lagi 3x kuadrat ditambah 5x. Yang ini berarti x min 3 dikuadratkan. Nah, kita selesaikan dulu yang gx. Berarti yang ini 3x kuadrat tambah 5x min 1 dikurang. Nah, ini caranya langsung aja ya. Ini x dipangkatkan 2 jadi x pangkat 2. Yang ini kan koefisiennya 1. Berarti 1 kali min 3 itu min 3. Min 3 kalikan dengan ini 2 jadi min 6. Jadi di sini hasilnya min 6x. Min 3 dipangkatkan 2 jadi plus 9. Nah, ini udah sama ya, bentuknya sudah seperti yang tadi, akar pangkat fx dikurangi akar pangkat gx. Nah, ini kita pakai cara cepat aja yang tadi. Ini kan artinya 1. A itu lebih kecil dari P. Maka kalau A lebih kecil dari P, maka hasilnya adalah A-nya kan 3, P-nya itu 1, dan A-nya itu lebih besar dari P. Nah, sesuai dari ketentuan tadi, kalau A lebih besar dari P, maka hasilnya adalah positif tak hingga. Tadi kita sudah bahas limit fungsi aljabar di ketahinggaan. Nah, sekarang limit fungsi trigonometri di ketahinggaan. Yang pertama itu ada limit X menuju tak hingga cos X per X itu adalah hasilnya 0. Yang kedua, limit X menuju tak hingga sin X per X itu sama dengan 0. Hasilnya sama. Kemudian ketika ada limit X menuju tak hingga cos X itu tidak ada hasilnya. Kita langsung substitusi aja. Cos tak hingga itu ada isinya tidak kan? Nah, yang keempat, limit sin X itu sama karena sin tak hingga itu tidak ada hasilnya. Nah, untuk limit X menuju tak hingga cos 1 per X. Nah, ini kita bisa langsung substitusikan, X-nya diganti dengan tak hingga ya. Nah, yang ini kita bagi tak hingga. Tadi sesuai dengan catatannya awal bahwa K per tak hingga itu hasilnya 0. Maka cos 1 per tak hingga itu jadi cos 0. Nah, cos 0 itu hasilnya adalah 1.
Di sini ada contoh soal yang lain. Nah, ini contoh yang lebih kompleks. Ada limit X menuju T hingga X min cos X per X. Nah, ini caranya gimana? Ini kita bisa pisahkan sama seperti kalau misalnya bilangan pecahan biasa. Contoh, 2 dikurangi 3 per 4 itu bisa juga kita ubah menjadi 2 per 4 dikurangi 3 per 4. Nah, penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya itu dengan kita bisa pisahkan dulu ya. Sama kayak tadi, kalau misalnya ada limit X menuju T hingga fx kurangi gx, maka itu bisa diubah menjadi limit X menuju T hingga dari fx dikurangi limit X menuju T hingga gx. Jadi dipisah-pisahkan. Jadi di sini limit X menuju T hingga X per X ya, X per X dikurangi, ini kan ada cos X per X, maka limit X menuju T hingga cos X per X. Nah, hasilnya, ini kan X per X itu hasilnya 1, jadi ini adalah 1. Nah, tadi yang awal cos X per X kan nih contoh nomor 1 bahwa hasilnya adalah 0, berarti di sini 0 hasilnya. Jadi limit X menuju T hingga X min cos X per X itu hasilnya 1. Nah, ini ada contoh lain. Di sini ada contoh soal nomor 7, limit X menuju T hingga 5 per 6X min sin X itu kita pakai cara yang kedua, yaitu dibagi dengan pangkat tertinggi ya. Pangkat tertingginya adalah X, jadi semuanya dibagi dengan X atau dikali 1 per X per 1 per X itu sama saja. Nah, yang 5 dibagi dengan X atau 5 per X, 6X juga sama, sin X juga sama. T hingga di sini kalau, nah ini kita ganti 5 per T hingga jadinya 0, 6X per X, nah hasilnya kan konstanta yaitu 6, jadi tidak berubah. Kalau sin X per X yang tadi kalau ada limit X menuju T hingga sin X per X itu hasilnya 0, jadi 0 per 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan bahas tentang masalah sehari-hari menggunakan limit di ketahinggaan. Nah, di sini ada contoh, sebuah perusahaan memproduksi suatu bahan kimia dengan biaya 20.000 per liter untuk biaya overheadnya. Kemudian ditambah biaya tetapnya itu 1 juta. Nah, ini pertanyaannya, berapakah total biaya C sama dengan CX yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi X liter bahan kimia per hari. Nah, untuk mencari total biaya itu caranya adalah biaya overhead X liter ditambah biaya tetap per hari. Nah, biaya overheadnya itu adalah 20.000, berarti 20.000 dikalikan dengan X, jadi 20.000 X. Biaya tetap per harinya adalah 1 juta, berarti CX-nya adalah 20.000 X ditambah 1 juta. Oke. Nah, yang B, tentukan biaya rata-rata A sama dengan AX per liter untuk memproduksi X liter bahan kimia per hari. Nah, kalau untuk menentukan biaya rata-rata, maka semuanya kita bagi dengan X. Nah, ini ya, rumusnya biaya rata-rata itu sama dengan total biaya atau CX yang tadi
per X liter. Nah, berarti kan tadi CX-nya adalah 20.000 X ditambah 1 juta per X, karena kita akan mencari biaya rata-rata X liter bahan kimia. Nah, masing-masing dibagi X ya. Jadi 20.000 X per X ditambah 1 juta per X ya. Kalau misalnya 20.000 X per X itu hasilnya 20.000. Kalau 1 juta per X itu tetap 1 juta per X. Ini dalam bentuk rupiah per liter. Nah, gimana kalau misalnya biaya total rata-rata per liter jika diproduksi cairan kimia sebanyak-banyaknya? Kalau sebanyak-banyaknya berarti tahingga, kita nggak tahu berapa, tidak ada batasnya. Nah, kita bisa pakai konsep limit di ketahinggaan. Caranya gimana? Yang pertama, kita pakai cara substitusi dulu. Kalau misalnya cara substitusi bentuknya masih tahingga per tahingga, maka kita pakai cara yang kedua. Nah, kita substitusi dulu ya. Yang 20.000 karena dia konstanta, jadi tetap 20.000. Nah, yang 1 juta per X-nya diganti dengan atau disubstitusi dengan tahingga. Jadinya 20.000 ditambah 1 juta per tahingga. Nah, 1 juta dibagi tahingga adalah 0. Maka jadinya 20.000 tambah 0 hasilnya 20.000. Nah, ini contoh 2 ya. Contoh 2. Nah, di sini ada hubungan antara inang dan jumlah parasit untuk kerapatan inang atau dalam jumlah inang persatuan luas X pada suatu periode waktu tertentu bisa dinyatakan. Nah, di sini dinyatakannya Y sama dengan 900X per 10 ditambah 45X. Maka tentukan kerapatan inang yang terus meningkat. Gimana caranya? Ini konsepnya tetap pakai limit trigonometri dengan cara substitusi. Nah, kita coba dulu dengan cara substitusi. Kita coba ya. Kita langsung substitusikan X diganti dengan tahingga. Nanti di sini kalau sudah substitusi jangan pakai limit lagi. Berarti 900 kali tahingga per 10 ditambah 45 kali tahingga. Jadi tahingga ya kalau dikalikan. Berarti tahingga per 10 ditambah tahingga. Nah, ini bentuknya jadi tahingga per tahingga. Kan bentuk ini tidak diperbolehkan. Jadi kita pakai alternatif yang kedua, dibagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertinggi dari X adalah X pangkat 1. Jadi semuanya harus dibagi dengan X. Ya. Nah, 900X per X semuanya dibagi X per 10 per X ditambah 45X per X. Jadi gini, 900 per yang ini kan X dibagi X itu kan jadi 1. Jadi 900 10 per X dia tetap jadi 10 per X. Ini juga sama, X nya bisa dicoret jadi 45. Ini sudah yang paling sederhana. Maka kita langsung substitusi X nya diganti dengan tahingga. Nah, jadinya seperti ini. Limit tidak ditulis karena sudah substitusi. Tinggal diganti aja 10 per tahingga itu artinya 0. Jadi 900 per 45 hasilnya 20. Jadi hasil dari kerapatan inang yang terus meningkat adalah 20. Sekian penjelasan limit di ketahinggaan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.